Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Novi Fauziyah, ana min Qismi Ta'limul Lughatul Arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. Al-an uridu an ashrah lakum ad-darsah fil fasli sabi madrasah al-mutawassithah al-maddah al-baitu. Fi hadzal bahthi sa'abahatsu lakum jami'an an arba'u maharatul al-arabiyyah minha maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah wa fahmut tarakib. Al-ghurdu min hadza ta'limi huwa fahmu mumarasatu wa tajmi'un nususil wasfiyatil muta'allaqati bi mawdu'il baitu. Al-mufradatu fi hadza ta'limi minha ghurfatul julus, ghurfatun naum, ghurfatul akli, wa ghurfatul duyum. Tayyib, fi mubahasul awal yakni maharatul istima'. Fi maharatul istima' yajibu ala tulabi intibahu ila suwari wal istima'i ila sawti thumma taqlidu ma sam'uhu. Jadi di pembelajaran keterampilan mendengar atau maharatul istima' ini siswa diharuskan untuk memperhatikan gambar, mendengarkan audio yang sudah disiapkan, kemudian menirukan apa yang sudah mereka dengarkan melalui audio yang tadi. Nah, misalkan di audio yang tadi diputar menyebutkan atau mengeluarkan salah satu mufradat masjidun, nanti siswa-siswi mengikuti menirukan kata masjidun tersebut secara berulang-ulang. Masjidun, masjidun, masjidun. Kemudian kalau kata yang keluar adalah ghurfatul julus, nanti para siswa-siswinya juga akan menirukan kata ghurfatul julus tersebut secara berulang-ulang. Fi maharatul kalam yakni mubahatus tsani, di sini siswa dan siswi dituntut atau diharuskan memahami teks dialog yang berkaitan atau bertemakan al-baitu. Contohnya di sini ada percakapan antara Mustafa dengan Sofwan. Si Mustafa bertanya kepada Sofwan, "Madza indaka ya Sofwan?" Dan Sofwan menjawab, "Indi suratun," yang artinya ini itu gambar. Tadi si Mustafa menanyakan, "Apa yang kamu punya ini, Sofwan?" kata Mustafa. Lalu Sofwan menjawab, "Indi suratun," atau ini adalah gambar. Dan Mustafa bertanya lagi, "Hal hadhihi suratu baitika?" Apakah gambar ini rumahmu? Lalu Sofwan menjawab, "Naam, indi baiti." Iya, ini rumah saya. Kemudian Mustafa menjawab lagi, "Masya Allah, baituka jamilun jiddan," yang artinya, "Masya Allah, rumah kamu bagus sekali." Kemudian Mustafa melanjutkan untuk bertanya lagi, "Madza amama baitika ya Sofwan?" Apa yang ada di depan rumah kamu? Lalu si Sofwan menjawab, "Amama baiti syari'un wasi'un," yang artinya di depan rumah saya itu ada jalanan yang luas. "Madza wara'a baitika ya Sofwan?" Di belakang rumah kamu itu ada apa? Ada apa, Sofwan? Nah, si Sofwan menjawab, "Wara'a baiti hadiqatun jamilatun." Di belakang rumah saya ada kebun atau taman yang bagus, yang cantik, seperti itu. Jadi di pembelajaran maharatul kalam ini siswa diharuskan untuk memahami isi dialog yang berkaitan tentang tema al-baitu. Fi maharatul qiraah at-tulab qiraatan sahihatan wa mu'abbiratan. Jadi di pembelajaran maharatul qiraah ini siswa diharuskan untuk membaca teks yang sudah disiapkan dengan intonasi dan lafal yang benar. Contohnya seperti ini. Hadza baiti, huwa baitu, baiti jamilun wa kabirun,
amama baiti syari'un wasi'un wa wara'a baiti hadiqatun jamilatun wa bijiwari baiti masjidun kabirun. Lil baiti salah satu abwabi wa khamsu nawafidah wa ghurafun katsiratun. Minha ghurfatul duyufi wa ghurfatul julusi wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul akli wa hammamun wa matbahun. Baik, di pembahasan yang keempat ini yaitu tentang maharatul kitabah. Kitabah itu artinya menulis ya. Jadi di sini di keterampilan menulis ini siswa-siswi diharapkan sudah bisa menuliskan ulang tentang tema atau menulis cerita yang berkaitan dengan tema al-baitu. Atau biasanya juga sudah disediakan di dalam buku untuk evaluasi siswa-siswinya ini mengharokati atau memberi syakal di tulisan Arab yang belum ada harokatnya seperti itu, dengan pemahaman siswa-siswi di pembelajaran maharatul qiraah ini, maharatul qiraah yang tadi. Jadi sebelum mempelajari maharatul kitabah ini, sebelum belajar ke maharatul kitabah ini, siswa harus paham tentang pembelajaran yang sebelumnya di maharatul qiraah supaya di maharatul kitabah ini siswa juga bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Karena di sini di maharatul kitabah ini siswa diuji seberapa mampunya di pembelajaran kitabahnya ini, di menulis tentang tema al-baitu ini. Seberapa pahamnya siswa dengan tema pembelajaran di kali ini, di tema al-baitu. Biasanya disuruh melengkapi kalimat rumpang, memberi syakal, menuliskan, membuat cerita sederhana yang berkaitan dengan tema al-baitu, lalu melengkapi kalimat yang belum sempurna menjadi kalimat yang sempurna, seperti itu. Dan di fahmut tarakibnya ini berkaitan dengan khobar muqaddam dengan mubtada muakhar. Contohnya seperti ini. Khobar muqaddamnya itu adalah amamal fasli. Nah, mubtada muakharnya itu adalah ustadun mahirun. Jadi khobar muqaddam ini terbentuk dari susunan yang terbentuk dari huruf jar plus isim majrur atau dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan. Dzaraf plus isim majrur. Mubtada muakhar itu adalah mubtada yang letaknya di akhir. Sedangkan khobar muqaddam itu adalah khobar yang letaknya di awal kalimat. Sedangkan kalau mubtada muakhar itu adalah mubtada yang letaknya di akhir kalimat. Seperti itu. Contohnya adalah yang tadi, amamal fasli ustadun mahirun. Di depan kelas ada guru yang mahir. Mahir apa ya? Mahir itu pintar, mahir atau pintar atau cerdas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan tentang tema al-baitu di kelas 7 semester genap ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.